Bab 19. Bertemu dengannya. Akhirnya ibu benar-benar berhenti berjualan, hanya menerima pesanan saja. Alhamdulillah selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Sudah pasti setiap hari Jumat Bu Mira memesan 100 nasi bungkus untuk acara Jumat berkah. Begitu juga teman-temannya, setiap ada acara sering dipesankan pada kami. Sekarang tak hanya nasi, bahkan aku juga berani mengambil pesanan snack box. Berbagai jualan online juga kugeluti dengan sistem dropship. Sungguh nikmat mana yang kami dustakan. Asrori semakin beranjak besar. Jagoanku itu kini sudah berusia 2 tahun. Kami sungguh bahagia melihat pertumbuhannya yang sangat baik. Walaupun tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, dia nampak bahagia. Rory mendapatkan teladan sosok pria dari Lekbiran yang sangat mengayomi kami semua. Mereka sudah menganggap Rory seperti anaknya sendiri. Gosip dan berita buruk tentang kami masih saja terdengar. Namun aku dan ibu memilih bungkam, benar kata bijak yang sering berseliweran di dunia maya. Kita cuma punya 2 tangan, tidak akan bisa menutup ribuan mulut di luar sana yang menceritakan tentang kita. Baik itu kebenaran ataupun kesalahan, lebih baik kita gunakan kedua tangan kita untuk menutup telinga. Itulah yang sekarang kami lakukan. Aku, ibu, dan Lek Siti saling mendukung, tak menghiraukan banyaknya yang tak suka melihat keakraban kami. Aku juga tak jadi bekerja karena di rumah setiap hari ada saja pesanan. Hanya bisa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kami. Terus berkarya adalah balasan terbaik bagi mereka yang sering meremehkan kita. Ras, bisa bicara sebentar? Tanya Lek Biran saat kami sedang meracik bumbu. Bicara di sini saja, Lek, sahutku yang masih sibuk memetik ganggang cabai. Ada seseorang yang menanyakan dirimu, ujarnya sambil duduk memangku Asrori. Anak itu memang sangat manja dengan Mbak Lenya. Ya jawab saja pertanyaannya, Lek. Kalau mengajak kerja saat ini belum bisa karena masih sibuk. Lek Biran tahu sendiri kan, akhir-akhir ini banyak pesanan. Sahutku masih fokus pada tumpukan cabai di tampah. Dia menanyakanmu mau gak menikah dengannya. Perkataan Lek Biran membuatku seketika menoleh padanya. Maksudnya? Dia mau melamarmu, kamu mau? Tanyanya lagi. Jangan dulu, Lek. Saat ini aku sangat menikmati kehidupan bersama kalian. Aku tak bisa menjamin kebahagiaan bila menikah lagi. Kamu masih muda, Ras. Jalanmu masih panjang. Ruri butuh figur seorang ayah. Kamu juga butuh seorang pendamping jika suatu saat kami pergi untuk selamanya. Aku belum siap, Lek, sahutku tanpa melihatnya. Gini, Ras, aku juga gak sembarangan menerima seseorang yang menanyakan dirimu. Aku harus tahu seluk-beluknya, baru setelah aku yakin dengannya aku akan mengenalkan padamu. Dia memang bukan anak orang kaya, tapi dia sangat menyayangi ibunya. Laki-laki itu sudah menjadi yatim saat usianya masih 10 tahun. Hidup bertiga dengan ibu dan adiknya. Lek Biran menghentikan perkataannya saat menyadari kalau aku tak menanggapinya. Entahlah, saat ini aku benar-benar tak ingin membahas hal itu. Belum sepersekian detik, ruangan menjadi sunyi, hanya celoteh Rory yang selalu dibalas dengan sabar oleh Lek Biran. Sementara ibu dan Lek Siti juga melakukan hal yang sama, mereka memilih bungkam. Sejak saat itu, Lek Biran tak pernah lagi membahas masalah seseorang yang menanyakan diriku. Kukatakan kalau kebahagiaan itu tak harus dengan seorang suami yang mendampingi. Untuk membuktikannya, aku selalu berusaha bahagia dan tak ada kata telah saat bekerja. Menjalankan usaha makanan yang semakin maju, bahkan kini usaha kami sudah seperti catering. Setiap hari memasak ratusan porsi pesanan pelanggan. Satu hal lagi, untuk membungkam para tetangga yang masih julid, aku merangkul mereka, memperkerjakan dan mengaji mereka dengan sangat layak, hingga suara sumbang itu kini semakin reda. Mbak, nasi kotak dari kantornya Pak Yasin dikembalikan, katanya basi. Lapor Rudi, anak Lek Minah yang bekerja sebagai pengantar barang. Basi? Kami serentak mengulung ucapannya. Bagaimana bisa? Bukankah itu masakan baru matang? Tanyaku yang diiyakan dengan anggukan beberapa orang yang sedang mengemas nasi bungkus untuk pabrik kerupuk. Ada apa, Ras? Tanya ibu yang datang bersama dengan Lek Siti. Nasi kotak dari kantor Pak Yasin dikembalikan, Bu, katanya sudah basi. Sahutku membuat kedua wanita itu terkejut. Bersamaan dengan itu ponselku berdering dari Pak Yasin. Maaf, Mbak Saras, kami terpaksa mengembalikan nasi kotaknya karena ini sudah yang ketiga kalinya nasinya basi, ucapnya dari seberang sana. Astagfirullah, kenapa Bapak baru bilang sekarang, Pak? Tapi kami menjamin kalau masakan yang kami itu masih baru, Pak. Iya, kami percaya, Mbak. Sepertinya ada yang jahil sama usaha Mbak Raras. Aku sarankan agar segera diatasi, Mbak. Untuk sementara kami hentikan dulu pesan nasi di tempat sampean ya, Mbak.
Sekali lagi maaf tanpa salam dan menunggu jawaban dariku. Pak Yasin memutuskan panggilan. Aku mengajak Ibu dan Lek Siti masuk ke dalam untuk membicarakan dan mencari solusi atas masalah ini. Gimana ini, Bu? Tanyaku meminta pertimbangan Ibu sekaligus Lek Siti. Kamu ganti saja kerugian mereka, tapi coba kamu tanyakan pada kantor yang lain, ke puskesmas juga ke kantor kecamatan, ujar Ibu yang cukup masuk akal. Aku pun melakukan yang Ibu katakan, menghubungi beberapa kantor yang melakukan kerjasama dengan kami, nihil. Hasilnya semua baik-baik saja, tak ada keluhan. Lalu mengapa hal itu terjadi di kantor Pak Yasin? Semuanya bagus, Bu, nggak ada keluhan. Lalu bagaimana ini? Tanyaku lagi. Tetap beri ganti rugi. Setelah itu kita lihat bagaimana sikapnya. Kalau Pak Yasin ingin melanjutkan, ya kita lanjutkan. Tapi jika suatu saat kejadian ini berulang, kita sudahi bekerja sama dengan mereka, ucap Ibu tegas. Benar yang dikatakan Ibu Muras, sahut Lek Siti menimpali. Tapi kayaknya ada yang kurang beres dengan Pak Yasin ini, imbuh Lek Siti lagi. Aku menanggapinya lalu mengeluarkan ponsel dari dalam saku. Aku menghubungi Wina dulu, ucapku yang sudah bersiap menekan tombol panggil di aplikasi berlogo ganggang telepon berwarna hijau itu. Insya Allah semua aman, Ras. Jangan lupa sedekah dan selalu meminta perlindungan dan berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa orang yang berniat jahil, namun mereka tak bisa menembus pagar perlindungan atau pintar atau putar lagu-lagu selawat agar para karyawan mengikuti sambil bekerja, ujar Wina saat panggilan telepon sudah terhubung. Iya, terima kasih Win, semoga kamu selalu diberikan kesehatan dan keberkahan, Win, ucapku sebelum mengucap salam dan memutuskan panggilan. Bu, hari ini juga aku akan ke kantor Pak Yasin mengembalikan ganti rugi. Pamitku pada Ibu dan Lek Siti. Aku ikut, Ras. Lek Siti nampak mengkhawatirkan sesuatu. Sampai di rumah saja, Lek, membantu Ibu mencatat dan mengawasi para pekerja. Kita tak boleh lengah, kita tidak boleh kecolongan lagi, sahutku lalu bersiap pergi menggunakan motor bebek berwarna biru ini. Tak sampai setengah jam aku sudah sampai di kantor yang bergerak di bidang jasa ini. Ada yang menarik perhatianku. Di tempat parkir ada motor milik Rudi. Sedang apa dia di sini? Perlahan aku masuk ke dalam kantor yang sedang sepi. Sepertinya para karyawannya sedang istirahat makan siang. Kapan Bapak akan meminta ganti rugi? Tak sengaja aku mendengar perbincangan di dalam sebuah ruangan saat aku melewatinya. Nanti dulu, tunggu dia menghubungi lagi, Rud. Kita harus jual mahal dikit lah. Sepertinya itu suara Pak Yasin yang sedang berbincang dengan Rudi. Jadi ini persekongkolan mereka. Aku pura-pura mencari sesuatu dalam tas. Saat ada karyawan lewat, wanita itu tersenyum. Aku pun melakukan hal yang sama. Karyawan itu pun berlalu hingga aku menyadari kalau sebaiknya menanyakan padanya tentang nasi kotak yang katanya 3 hari ini basi. Namun aku kehilangan jejaknya saat sedang mencari keberadaannya. Sambil terus melangkah, tak sengaja menabrak seseorang. Kami sama-sama tertegun saat menyadari kalau ternyata kami pernah saling mengenal dan sudah sangat lama tidak bertemu. Perlahan senyum ini muncul di bibir masing-masing. Saras, sapanya, bersamaan dengan ucapanku yang menyebut namanya.